Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat SPO dimanapun berada, seperti biasa saya kembali hadir untuk menyapa seluruh sahabat SPO dimanapun berada dengan informasi-informasi yang bermanfaat, informasi yang insya Allah akan menambah keilmuan, wawasan, dan insya Allah juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat SPO dimanapun berada, memanfaatkan momen Ramadan ini, saya akan membahas hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Insya Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah tahu bahwa makan dan minum itu tentu saja pasti akan membatalkan puasa. Namun selain itu, hal apa saja yang membatalkan puasa kita akan bahas bersama. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi mereka yang beragama Islam. Setiap muslim itu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian keterangan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan puasa kepada kita sebagai umat Islam dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya puasa itu untuk kita sendiri agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengertian puasa itu adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tentu harus diiringi dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun seandainya jika kita mendapatkan halangan, kita tidak bisa melaksanakan ibadah tahunan puasa Ramadan ini, apakah kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa? Boleh, selama hal-hal tersebut sudah tertuang dalam ketentuan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun jika kita membatalkan puasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengqadha atau mengganti puasa kita di bulan yang lain. Seperti apa hal-hal yang diperbolehkan meninggalkan puasa? Di dalam surat Al-Baqarah 185 juga sudah dituangkan, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan musafir ya, maka kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa atau membatalkan puasa kita. Namun kita tetap wajib untuk menggantinya di hari yang lain atau di kemudian hari. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, selain membatalkan seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang membatalkan puasa selama di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam mulut. Jadi pengertian dasarnya itu makan dan minum. Jelas ya, ini sesuatu yang tidak boleh. Tetapi apakah boleh jika misalnya kita lupa makan dan minum kita lakukan di saat kita puasa? Ya, namanya orang lupa itu ya boleh-boleh saja ya. Namun kita tidak tahu apakah kita ini lupa atau pura-pura lupa, itu hanya Allah yang tahu. Ya, biasanya hal seperti ini terjadi itu di awal-awal puasa, di awal-awal Ramadan. Kita perlu beradaptasi, kita belum terbiasa dengan berpuasa, maka biasanya di hari-hari awal, di hari-hari pertama itu kita lupa bahwa kita sudah puasa. Sehingga bisa jadi kita makan atau minum sesuatu tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, hal lain yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan badan. Nah, ini bagi yang suami istri berhubungan badan di siang hari atau siang bolong saat puasa itu dilarang ya. Jadi meskipun suami istri adalah sah secara agama, namun di bulan Ramadan dilarang berhubungan badan ya. Bahkan jika itu dilakukan dendanya sangat besar. Kalau tidak salah itu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin ya. Kemudian yang ketiga, muntah. Jadi barang siapa yang sengaja muntah atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut agar muntah, maka sesungguhnya puasanya sudah batal. Namun jika muntahnya tidak sengaja karena sakit misalnya, maka puasa tersebut tidak batal. Jadi kalau misalnya muntah dengan sengaja maka otomatis batal, tetapi jika tidak sengaja maka puasanya masih boleh dilanjutkan. Kemudian yang keempat, keluar air mani. Jadi keluar mani dengan sengaja saat berpuasa itu membatalkan, baik itu berhubungan badan ataupun
hal yang lainnya. Namun jika karena mimpi di saat kita tidur di siang hari, kemudian mimpi keluar air mani, maka puasa kita tidak batal, sebab keluarnya karena dalam keadaan mimpi. Kemudian yang nomor 5 itu adalah haid dan nifas. Haid atau nifas. Jadi perempuan yang mengalami haid saat berpuasa, maka secara otomatis puasanya batal, tetapi tetap dikenai kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Biasanya juga nifas ya, bagi perempuan yang melahirkan, maka otomatis puasanya juga harus dibatalkan, tetapi tetap mengganti di hari yang lain. Kemudian hal-hal lain yang membatalkan puasa adalah gila. Jadi apabila seseorang hilang kesadaran atau mendadak gila, maka otomatis puasanya batal. Puasa itu hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki akal sehat dan dengan penuh kesadaran. Jadi kalau orang gila itu tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang nomor 7 itu adalah murtad ya. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam, kita sebutnya dengan murtad. Maka orang yang murtad pun otomatis dia tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa dan otomatis puasanya juga batal. Mungkin itu ya sahabat SBU dimanapun berada, hal-hal yang membatalkan puasa. Jika misalnya nanti ada hal lain yang membatalkan puasa belum sempat saya tuliskan di sini, mungkin bisa ditambahkan sendiri oleh sahabat SBU dimanapun berada. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keilmuan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.